Oke teman-teman, tadi ada 6 alat yang aku pakai buat ngevlog, dan ini adalah yang terakhir dan yang paling penting, yang ketujuh. Kenapa paling penting? Karena setiap aku pakai action cam itu harus butuh aksesoris ini, dan ini harganya nggak mahal. Ini bisa kamu dapetin dengan harga sekitar 7.000 atau 7.500, murah banget. Mau tahu nggak barangnya apa? Yuk kita buka. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang gadget yang aku pakai buat ngevlog. Jadi banyak banget sih yang tanya, Mas, ngerekamnya pakai apa? Mas, kok bisa ngerekam gini? Gimana sih caranya? Nah, maka dari itu di sini aku mau bongkar rahasia tentang channel Denny Cika tuh pakai apa aja buat ngevlog. Oke, langsung aja. Yang pertama ada di depan ini, yang jelas adalah kamera. Nah teman-teman, ini kamera Nah teman-teman, ini kamera yang aku pakai buat ngevlog. Ini adalah GoPro Hero 8. Nah ini GoPro Hero 8 ini yang selalu aku pakai kemana-mana. Aku copot ya. Jadi gini teman-teman, kalau kamu vlogger sepeda atau vlogger tentang olahraga outdoor, kamu wajib banget punya GoPro action cam. Ya sebenarnya nggak harus GoPro sih, bisa pakai DJI, bisa pakai SG Cam, bisa pakai Sony atau Instax dan segala macam. Nah kalau di sini aku pakai GoPro Hero 8. Yang pertama dulu aku pakai GoPro Hero 5, cuman karena GoPro Hero 5 itu udah lama ya, dan dia nggak ada stabilizernya, jadi aku jual. Setelah itu aku sempat pakai handphone. Nanti ya pembahasan kedua handphone. Nah baru aku beli GoPro Hero 8 ini. Nah GoPro Hero 8 ini kenapa aku suka banget, karena dia tuh bisa meredam getaran. Jadi kita kalau lari atau kalau nyepeda ada kayak semacam gujlek-gujlek gitu, kena lubang, dia tuh bisa meredam dan hasilnya tuh halus, smooth banget. Dan selain itu dia bisa direkam dengan resolusi 4K. Cuman kalau 4K itu pastinya memorinya makan banyak banget. Terus yang paling aku suka dari GoPro ini, dia fleksibel, bisa ditempelin di mana aja, yang pokoknya sesuai kebutuhan kita lah. Nah ini sendiri GoPro Hero 8 harganya sekarang di kisaran mungkin 5-6 jutaan kali ya. Yang jelas dulu barunya sekitar 7 juta, cuman karena di 2020 kemarin udah keluar GoPro Hero 9, jadi ini harganya udah ngedrop. Dan di sini kalau kamu mau pakai action cam, minimal harus pakai yang 16 GB ya memorinya, karena kalau kita ngevlog itu di luaran kan kita pasti butuh take shoot banyak banget. Jadi kalau 4 GB atau 8 GB tuh pasti kurang. Oke, itu yang pertama, GoPro Hero 8. Lanjut. Nah teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, aku mau nginfoin buat kalian yang lagi cari kacamata. Ini aku mau jual. Ini kacamata Pre-Love yang aku pakai ini. Ini nih baru dipakai beberapa kali, jadi kondisinya masih like new, bagus banget. Ini Oakley Flight Jacket, kelengkapannya lengkap. Ini kacamatanya, ini ada dusnya, ini original ya teman-teman. Ini ada garansi dan tetek bengeknya, dan ini ada pouchnya atau apa sih, kotaknya gitu. Dan di dalam kotaknya ada sarungnya juga, dan ada nosepad cadangan. Nah ini dijual dengan harga 2,3 aja. Buat kalian yang berminat langsung kontak aku di Instagram ya, atau bisa komen juga sih. Nih barangnya kayak gini, Oakley Flight Jacket. Ini barunya sekitar 4,5 jutaan, dan ini lensanya yang prism. Dipakai ini enak banget, dipakai di gelap juga bisa. Oke teman-teman, kalau tadi yang pertama GoPro atau action cam, yang kedua jelas handphone. Kalau kita namanya kita bikin vlog atau video kan pasti butuh kamera kan. Nah ini yang aku pakai yang utama nih handphone. Kenapa handphone? Karena kalau handphone tuh selalu ada di tas, jadi kalau di kondisi yang urgent tiba-tiba ada konten yang bagus nih, aku langsung pakai handphone. Dan yang kedua, ketika bikin video apapun, handphone ini aku pakai buat mikrofonnya.
Nah, handphone yang aku pakai ini iPhone 11 Pro. Cuman ini terserah sih ya, bebas sesuka kalian mau pakai handphone apa aja. Kenapa aku pakai iPhone? Karena yaitu ada sama kayak GoPro, ada abiliternya. Jadi aku nggak perlu kayak pakai gimbal, hasilnya udah smooth, udah bagus. Terus yang kedua, hasil kameranya itu tajam banget. Kalau iPhone udah istilahnya nggak perlu DSLR atau mirrorless tuh dia udah bisa nandingin kualitasnya. Nah, yang paling penting adalah hasil dari mic-nya. Ketika kalian lihat semua video podcast yang aku rekam itu 90% mic-nya pakai iPhone ini. Jadi itulah kenapa aku pakai iPhone buat ngerekam. Dulu pernah pakai Samsung juga, Samsung Galaxy S10 sebelum aku ganti ini. Cuman menurutku untuk kualitas videonya iPhone masih lebih bagus. Ya terserah lah ya, balik lagi ke selera. Oke, lanjut yang ketiga. Jadi ini tuh semacam pegangan yang aku pakai buat ngevlog. Ini adalah Gorilla Pod. Nah, yang aku pakai ini mereknya Joby. Ini kalian bisa pilih yang kalau buat action cam tuh yang 1K cukup atau yang buat handphone. Dia ada macam-macam. Kalau buat kamera besar, Joby ini bisa 3K atau 5K. Maksudnya K itu kilo ya. Jadi dia bisa nampung sampai 3 kilo, sampai 5 kilo, sampai 4 kilo tergantung dari kamera yang kamu pakai. Nah, ini aku contohin kalau dia buat handphone. Ini pakai tambahan ya teman-teman. Pakai tambahan mounting gitu, dipakein di sini. Nah, terus nih handphonenya tinggal dimasukin aja. Putar. Oke, kalau udah nih udah deh. Langsung bisa dipakai ngevlog. Dan dia cukup fleksibel. Hai guys, balik lagi di channelnya Denny. Nih, fungsinya kayak gitu. Terus kenapa aku suka banget sama Gorilla Pod ini? Karena dia tuh fleksibel banget, bisa dipakai dimanapun. Contohnya gini. Ini nih paling kerasa kalau pas aku ngevlog sendiri, pas nggak ada teman yang bantu ngerekamin, aku tuh bisa ngoceh sendiri cukup dengan handphone dan Gorilla Pod ini. Ini kayak gini. Terus dia tuh bisa ditaliin di tempat-tempat yang apa ya, yang aneh gitu. Contohnya nih kalau ini tanganku nih batang pohon ya, bisa diiketin gini teman-teman. Dan dia tuh cukup kencang karena bahannya tuh kayak ada karetnya gitu. Di bagian sininya tuh ada kayak karetnya gitu, jadi relatif aman. Kalau harganya ini di sekitar 900-an kalau nggak salah, termasuk sama ball head. Cuman kalau kamu mau nyoba dulu bisa pakai yang KW atau yang merek lain, ada di kisaran 100-200, mungkin kalian bisa cari di marketplace. Nah, jadi itu aksesoris yang aku pakai. Oke teman-teman, lanjut ke aksesoris berikutnya. Yang keempat, ini adalah shorty atau monopod. Nah, ini yang aku pakai ini bawaan dari GoPro. Coba aku copot ya. Nah, ini tongkatnya teman-teman. Ini kayak gini nih. Ini kalau pas nyepeda atau naik gunung nih enak banget dipegang karena dia handle-nya pas di tangan. Terus bahannya ringan dan ini bisa masuk ke kantong jersey di belakang. Ini tuh bawaan dari GoPro Hero 8, jadi aku nggak ngerti harga pastinya berapa. Cuman kalau kamu cari monopod kayak gini yang di luaran tuh bervariasi antara 50.000 sampai ratusan ribu kali ya. Ada juga yang bisa naik turunin gitu biar panjang. Cuman menurutku kalau buat nyepeda atau lari ini udah the best lah bawaan dari GoPro. Lanjut. Oke, yang kelima dan keenam aku campur jadi satu. Itu adalah mounting buat action cam. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini GoPro atau shorty yang tadi aku pakai, yang ke berapa ya tadi ya? Keempat. Nah, ini tuh bisa dicopot kalau kamu beli yang bawaannya GoPro atau yang asli. Tinggal dicopot gini, dia bisa langsung dipindahin teman-teman. Ini shorty-nya, nih GoPro-nya dipindah ke helm. Jadi ini kalau kamu lihat videoku yang tentang Minion Race Semarang atau tentang tanjakan-tanjakan, yang intinya aku di sepeda terus aku bisa dua tangan pegang handlebar, rahasianya adalah pakai helm ini. Nah, helm ini caranya tuh gampang banget. Kamu kalau pakai action cam nanti kamu bisa cari aksesorisnya, dan ini tuh pakai kayak double tip gitu teman-teman.
ini tinggal ditempelin ke helm. Cuman helmnya harus yang permukaannya datar, nggak bisa helm yang bolong-bolong tuh, nggak bisa, harus yang datar. Dan ini aku pakai helm SH Plus. SH Plus udah lama banget, ini rada kotor. Terus cara makainya ya gampang. Nah ini kalau udah pas, dipakai di kepala, dikencengin, bawah dikencengin. Terus kalau udah gini, kamu minta tolong ke temen. Aduh bentar, kecekek. Nah kalau udah gini kamu minta tolong ke temen, kira-kira framingnya ini udah pas belum? Apakah akan terlalu dangak kenaikan atau terlalu turun? Ini tinggal di custom aja, tinggal di naik turunin gini. Ini simple banget. Ini kalau helm, kalau semisal kamu mau pakai yang lebih sporty, kamu bisa pindah GoPro ini ke mounting di dada. Jadi ini yang kelima, yang keenam adalah mounting GoPro dada. Tak copot dulu ya teman-teman. Ini tuh caranya pakainya gampang. Basically dia kayak rompi gitu sih. Tuh repot ya, aku tak pakai ya. Nah, voice totalitas demi kalian. Nah ini namanya chest mounting action cam. Ini GoPro-nya, cara makainya dibalik. Jadi nggak gini ya, nggak di atas, tapi dibalik, dimasukin. Setelah itu dikunci. Nah kalau gini tuh enaknya lebih ringan. Jadi kalau di helm, kalau kamu pakai GoPro di helm tuh kayak kepalanya tuh berat, mau angguk-angguk. Tapi kalau di dadanya lebih ringan dan dia kesannya lebih futuristik, lebih apa ya, lebih sporty gitu. Karena tangan kita bisa megang handlebar gitu, seolah-olah kayak apa ya, lebih keren lah pokoknya. Terus ini kalau buat lari juga bisa, ditaruh di dada gitu kita lari. Nah ini harganya nih nggak mahal kok. Kalau yang non merek gitu harganya paling sekitar 20.000, 25.000. Jadi nggak semua aksesorisnya mahal. Nggak usah beli asli semua, keblondrok nanti. Oke lanjut. Oke teman-teman, tadi ada 6 alat yang aku pakai buat ngevlog, dan ini adalah yang terakhir dan yang paling penting, yang ketujuh. Kenapa paling penting? Karena setiap aku pakai action cam itu harus butuh aksesoris ini, dan ini harganya nggak mahal. Ini bisa kamu dapetin dengan harga sekitar 7.000 atau 7.500. Murah banget. Mau tahu nggak barangnya apa? Yuk kita buka. Nah, ini teman-teman barang yang aku maksud. Ini kunci atau cantolan atau apalah, nggak tahu namanya. Ini tuh penting banget karena dia tiap kita pakai action cam butuh ini buat nyantolin. Jadi GoPro atau action cam tuh ada kayak cantolannya gini. Nah ini yang dibutuhin buat ngelok ke aksesoris tambahannya. Kayak gini teman-teman. Oke, itu semua 7 aksesoris yang aku pakai buat ngevlog. Yang lainnya mungkin nggak ada sih, karena kalau kita di outdoor tuh kan butuh yang gampang dibawa-bawa. Gimana nih, kira-kira ada masukan atau ada pertanyaan? Kalau yang nggak jelas atau apapun itu langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan sungkan pokoknya. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.